walaupun mama aku di penjara juga ya, walaupun mama saya di penjara, tapi mama saya juga di penjara sebagai orang yang terhormat kok, bukan orang-orang yang seenak-enaknya gitu, orang terhormat juga kok, ya. Jadi sudah tidak usah dibahas-bahas lagi, oke, semuanya, karena saya sekarang lagi jualan ya. Jadi sebenarnya seperti ini, Loli itu setiap hari pasti bantuin maminya jualan dengan cara dia itu live di TikTok. Ketika dia live, banyak banget netizen yang komentarnya negatif. Sekarang gini aja, kalau misalnya orang tua kita sendiri pun kalau dijelekin sama orang pasti nggak akan mau. Kenapa Loli buka suara? Karena pasti dia juga nggak terima kenapa maminya dijelekin sama orang. Pasti dia sangat kecewa. Kenapa? Karena dia itu tidak diperlakukan adil. Saat Kaniki ditangkap, dia tidak bersama anak-anaknya karena anak-anaknya itu sibuk sekolah dan juga Loli lagi sibuk les. Ya pastinya saya sebagai wanita dan juga ibu ya, dia juga ibu dari beberapa anak, pastinya prihatin. Ya, mudah-mudahan cepat selesai apapun itu masalahnya. Saya kan nggak tahu, nggak ngikutin ya, sebenarnya saya nggak ngikutin siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi ya saya di sini cuma support aja, mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai dan kita cepat keluar. Ya pastinya lah, namanya juga ibunya kan dari Loli sedih, Aisyah ikut sedih. Sempat telepon Loli enggak? Itu urusannya Aisyah. Satu hal, mamanya itu bukan pencuri. Nikita bukan pencuri, bukan melakukan penipuan terhadap seseorang, ya. Bukan pula melakukan kasus pembunuhan, bukan pula melakukan kasus narkotika, hanya mencemarkan nama baik, kasus yang sebetulnya hanya tafsir. Nggak perlulah hal-hal yang demikian dipersoalkan terus dibawa kepada seorang anak yang tidak tahu menahu. Beda kalau misalnya seseorang yang melakukan pembunuhan, kasus narkotika yang besar-besar, yang gawat-gawat, silakan. Jadi seperti itu kejadiannya. Jadi saya pikir saya nggak perlu nanggapin hal-hal yang terkait dengan netizen, itu haknya netizen. Yang jelas saya sampaikan sekali lagi, ini kita bukan seorang pelaku tindak pidana teroris, bukan pelaku narkotika, bukan juga pelaku tindak pidana pembunuhan. Dia hanya memposting dan ditafsirkan bahwa postingan ini, ditafsirkan bahwa postingan ini adalah postingan yang bisa mencemarkan nama baik seseorang. Seperti itu aja. Semua, saya Jessica Tiffany dan saya memegang semua akun sosial medianya Kaniki. Saya di sini mau menginformasikan kepada kalian semua informasi tentang Kanikita yang terupdate. Jadi, kalau misalnya Instagramnya Kaniki masih aktif sampai detik ini, ataupun di TikTok juga, itu karena saya yang update. Karena saya yang pegang semua akun sosial medianya Kaniki. Kaniki itu nggak bisa pegang HP. Saya ketemu Kaniki sekitar 2 hari yang lalu sebelum dia ditangkap. Kaniki sekarang puji Tuhan baik-baik aja, cuma dia sedikit susah buang air besar. Iya, kondisi anak-anak semua baik-baik aja dan semuanya itu berjalan normal. Loli les seperti biasa, Arkana dan Aska juga sekolah seperti biasa. Nggak ada yang berubah. Kaniki nggak banyak berkomunikasi sama saya karena itu kayak secara tiba-tiba. Kaniki hanya bilang dia titip anak-anak dan juga titip akun Instagramnya dan tidak mau berkomentar. Hanya saja saya ingin Kaniki itu cepat bebas, semuanya akan baik-baik aja. Saya mohon doanya aja. Dan semoga keadilan ada di negara ini. Tapi yang jelas pasal ini pencemaran nama baik, bukan kasus narkotika, bukan kasus teroris, bukan kasus pelanggaran HAM. Ya, bukan juga kasus pembunuhan. Artinya tidak ada pasal-pasal yang menyebabkan kita harus ditahan. Itulah yang menjadi dasar. Namun ada persoalan beda pada saat kejaksaan mempunyai pemikiran beda dalam menanggapi itu, silakan. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa kasus ini adalah pencemaran nama baik, ya. Dan semua harus tunduk pada surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menko Info tentang keputusan bersama. Ya, di mana aturan-aturan ITE semua ada, itu ada semua dan mereka semua sudah paham. Tadi saya sudah ngobrol sama bahwa
Nikita itu adalah single parent, ya, ada anak 3, dan dia tidak mungkin lari kemana-mana karena dia paling gampang dicari. Cari saja dia di lokasi holding pasti ada. Tidak mungkin lari kemana-mana. Sudah saya jelaskan semua dan saya mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan. Niki hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dia hanya ingin saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anaknya, terutama Loli. Karena Loli yang bisa berkomunikasi yang paling dewasa dan kenal dengan saya. Karena lebih dari 12 tahun saya bersahabat dan sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga. Sebentar lagi mungkin saya akan bertemu. Itu yang paling terpenting juga. Dia juga menyampaikan bahwa Bang, saya bukan hanya kepikiran anak saya juga saat ini kepikiran bagaimana yang selama ini saya melakukan kewajiban terhadap beberapa anak yatim, hampir 1.500 anak yatim piatu yang selama ini disantuni oleh kita. Itu cerita kepada saya dan juga ada beberapa panti jompo, orang-orang yang di panti jompo sekitar 80 orang. Jadi dia nggak menanyakan pasal-pasal semuanya, karena bagi Nika ini bukan persoalan yang luar biasa. Ini kasus pencemaran nama baik. Dia memposting sesuatu di mana ada orang lain merasa tersinggung. Saya tadi datang ke kejaksaan untuk menanyakan permohonan penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani yang diajukan dengan jaminan saya sebagai advokat menjamin bahwa Nikita tidak akan melarikan diri, tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah ada di kejaksaan. Supaya clear ya, jadi jangan sampai ke sana kemari orang yang nggak ngerti hukum menanggapi persoalan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sudah komunikasi dengan Kasipidum. Saya jelaskan persoalannya bahwa di sini Nikita dalam proses di kepolisian, catat, bahkan pada saat di kepolisian itu pun Nikita itu sempat rumahnya didatengin dengan beberapa orang petugas dari kepolisian, penyidik namanya. Namun penyidik tidak melakukan penahanan. Itu suatu hal yang luar biasa, di mana penyidik menggunakan hati nuraninya. Ya, ingat, menggunakan hati nuraninya, kemanusiaannya untuk tidak melakukan penahanan. Karena apa? Ada satu pasal yang paling krusial dari persoalan ini. Pasal yang paling utama adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, itu ancamannya hanya 4 tahun. Kalau menurut KUHAP, pasal dengan ancaman tidak di atas 5 tahun tidak bisa dilakukan penahanan. Yang terkini, Niki sekarang sudah menyampaikan sesuatu kepada saya. Saya tadi bertemu dan sudah saya sampaikan kepada Niki bahwa ada beberapa hal, juga saya sampaikan permohonan karena saya sebagai penjamin. Itulah perkembangan yang terkini. Perkembangan hari ini saya ketemu dengan Kasipidum, menyampaikan permohonan penangguhan penahanan yang itu merupakan hak daripada Nikita Mirzani.